Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Bismillah. Selesai. Perkuliahan malam hari ini kita akan membahas mengenai analisa segmentasi pasar potensial dan faktor yang mempengaruhi engagement. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu sudah 18.49, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Mary malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Mary, saya persilahkan. Terima kasih, Ical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam, selamat malam Bu. Oke, saya senang sekali kelas malam ini lumayan ada 12 orang, termasuk saya dan Ical, jadi 14. Biasanya kita berlima ya, Cal ya. Alhamdulillah ada anggota baru yang saya lihat baru datang, Pak Paska Adi. Tadi sudah memperkenalkan diri. Bu Tri Lestari, silakan memperkenalkan diri dulu. Baik Bu, mohon maaf eh, dua pertemuan tidak hadir karena Ya, kesibukan. Selamat malam enggak apa-apa. semuanya. Selamat Saya malam. malam. Saya Tri Lestari. Saya bekerja sebagai marketing komunikasi di perusahaan Mentari Group. Terima Oke, kasih. terima kasih dari Mentari. Pak Muhammad Ludi Surya Pradana. Selamat malam, Halo, Pak. Ibu. Selamat malam. Iya, perkenalkan saya Ludi dari Mentari juga. Mohon maaf, dua pertemuan kemarin nggak bisa ikut karena kita ada internal meeting dan ada gathering uh, akhir tahun untuk Ya, karyawan. Jadinya beberapa kita nggak bisa hadir kemarin di dua pertemuan awal. ya. Iya, baik Bu. Oke, terima kasih. Bu Putri Sari bisa on cam dan memperkenalkan diri. Halo, Bu Putri. Halo, selamat malam Bu Mariana. Selamat Sudah dengar? malam. Iya, sama dari Mentari Group juga. Dan mohon maaf, dua pertemuan kemarin kami juga tidak bisa ikut serta Bu Mariana. Siap, siap. Baik, terima kasih dari Mentari. Pak Yeri Adi Prawira. Pak Yeri, monitor Pak. Oh, Pak Yeri. Pak Denny Surya Saputra. Halo, Pak Denny. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal Bu Mariana. Nama J. saya Denny Surya Saputra. Saya juga dari Mentari. Tinggal di Jakarta, di Tangerang, Oh, Bu. Terima kasih. oke, terima kasih. Pak Afrizal Mahendra. Ada Pak Afrizal. Pak Justinus. Ibu Setia Karnia. Nggak ada. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Sebentar saya. Oh, selamat malam Ibu. Lagi di jalan barusan pulang. Oh iya, silakan memperkenalkan diri Barusan. dulu. J. Perkenalkan, nama saya Setia Karniawati. Ini mohon maaf, saya barusan join Bu tadi. Iya, iya, nggak apa-apa. Dari mana Ibu? Maksudnya dari mana tuh? Dari apa ya Bu ya? Asalnya, asalnya. Oh, Atau di kota asalnya mana? Di kota saya mana? dari kota Ponorogo, Ibu. Oh, dari Ponorogo. Berarti ini sekarang posisi di Ponorogo. Posisi di Surabaya, kerjanya di Surabaya, Bu. Oh, gitu. Lebih Ya, priok, baik. Bu. Terima Ya, kasih. salam kenal, Bu. Iya, selamat tahun baru buat teman-teman Ya, semuanya. selamat tahun baru Ya, juga, Ibu. iya, Semoga semoga di tahun tahun ini 2024. lebih sehat, Amin. lebih bahagia, gitu ya, Bu ya. Amin. Amin, makin berlimpah berkat ya. Oke, teman-teman, Amin. kita hari ini melanjutkan pertemuan dari yang kemarin. Kita akan belajar memengaruhi faktor apa sih yang mempengaruhi engagement berkaitan dengan desain, interaksi, dan konten.
Engagement rate seperti yang kita tahu itu adalah sebuah perhitungan atau matrik dasar yang digunakan dalam pemasaran media sosial untuk mengukur kinerja sebuah konten pada platform media sosial atau web. Yang perlu kita tanamkan di benak kita adalah engagement rate ini adalah sebuah pengukuran, ya. Indikator dasar ini wajib untuk dipahami bagi mereka yang berkecimpung di dalam dunia digital seperti marketer dan influencer agar bisa mengukur keterlibatan audiens dengan post mereka. Jadi sebagai contoh, kalau sebuah konten itu dapat perhatian dari follower atau non-follower, yang menjadi suatu tindakan, maka secara langsung pengetahuan terhadap brand akan meningkat. Jadi, yang dimaksud dengan engagement rate ini adalah komen, like, atau subscribe, begitu ya. Apapun interaksi yang dapat diartikan sebagai bagian dari engagement, yaitu reaksi yang kita berikan saat kita melihat sebuah tayangan atau melihat sebuah brand. Bisa jadi selain reaction atau likes, bisa jadi komentar atau membagikan konten ke pihak lain atau nyimpen, ya, nyimpen itu juga sebagai bentuk perhatian atau engagement rate kita terhadap sebuah tayangan, atau direct message atau mention atau menekan button call to action atau menonton durasi lebih banyak lagi atau menggunakan tools yang digunakan atau disediakan pada platform tertentu. Jadi, engagement rate ini adalah sebuah reaksi yang menyatakan kita suka atau nggak suka terhadap sebuah tayangan. Contohnya, kalau di IG ada tanda jempol yang begini atau ada yang jempolnya kebalik, ya, seperti itu namanya engagement rate. Engagement rate juga dapat digunakan sebagai riset untuk mengetahui kebutuhan audiens berdasarkan jumlah interaksi mereka dengan beberapa konten tertentu. Artinya, dengan mengetahui konten mana yang mendapat lebih banyak atensi dan konten mana yang lebih sedikit engagement-nya, pemilik akun dapat mengetahui behavior dan interest para audiensnya. Program aplikasi Instagram, YouTube, kemudian apapun medsos yang kita share banyak orang, itu punya algoritma tersendiri. Artinya dia bisa membaca kita sukanya itu lihat video tentang apa atau lihat tayangan tentang apa. Biasanya kalau sering kita lihat, makin banyak pula FYP atau konten-konten yang mampir yang serupa. Contoh, saya suka ngeliat kucing. Apapun itu yang terkait dengan kucing, pokoknya nggak mau yang sedih-sedih, mesti langsung saya skip. Itu menjadikan FYP saya itu makin banyak tentang kucing. Bisa juga ada ibu-ibu yang suka tentang skincare gitu ya. Nanti yang akan muncul di reaksinya dia yang pertama di IG atau di YouTube-nya itu biasanya di IG ya atau di medsos yang lain itu adalah TikTok contohnya adalah tentang hal-hal yang dia sukai. Dengan demikian kita bisa tahu mana yang kita sukai, mana yang enggak karena dia punya algoritma atau dengan ya sebentar saya baca baca chat tentang algoritma artinya si Instagram itu punya cara tersendiri untuk membaca kesukaan kita itu apa dan itu bisa dijadikan acara atau bisa dijadikan riset untuk menyajikan konten-konten berikutnya mana yang disukai, mana yang enggak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kok nggak bisa jalan ya ini?
Oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke fungsi engagement rate. Yang pertama, mengukur efektivitas campaign. Jadi, engagement rate ini dapat digunakan sebagai tolak ukur efektivitas campaign atau kampanye. Misalnya dengan mengetahui apakah engagement rate yang dilihat setelah bikin kita campaignnya hasilnya cukup rendah, dikatakan bahwa kampanyenya masih kurang menarik perhatian audiens atau belum efektif baik dari segi konten yang dibuat, media yang digunakan, atau faktor lainnya yang bisa dikaji lebih lanjut. Begitupun pula sebaliknya. Yang kedua, kita bisa mengetahui perkembangan kompetitor. Selain bisa mengetahui engagement rate akun pribadi, indikator engagement rate juga bisa digunakan untuk mengetahui akun-akun kompetitor dengan memanfaatkan tools seperti ada yang namanya Tanke, Teoting, atau Plank. Lalu kalau rate kompetitornya itu lebih tinggi, bisa untuk melihat dan belajar dari strategi pemasaran yang digunakan. Yang ketiga, fungsinya untuk mengetahui engagement rate itu adalah kita bisa jadi tahu tolak ukurnya user experience itu seperti apa. Mengetahui engagement rate juga bisa menjadi tolak ukur user experience di mana bagaimana audience bisa betah berlama-lama dalam website atau betah berlama-lama lihat tayangan. Semakin tinggi engagement rate berarti bisa diartikan semakin bagus user experience-nya atau semakin lama pengguna itu berada di dalam website tersebut. Sebaliknya, engagement rate yang rendah menandakan bahwa aspek user experience-nya masih perlu diperbaiki. Contohnya navigasinya yang membingungkan gitu ya. Kan ada tuh yang seperti itu dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi engagement rate sebenarnya nggak ada faktor pasti ya yang mempengaruhi. Tapi yang kita perlu tahu, audiens itu selalu berubah sesuai dengan konteks pemasaran dan media yang digunakan. Namun ada beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi engagement rate berdasarkan platform yang digunakan. Misalnya satu, website. Scroll depth atau kedalaman audiens dalam melakukan scrolling sebuah halaman, lama rata-rata pengunjung pada halaman, tampilan halaman, bounce rate, jumlah share, dan lain-lain. Semakin ringan website kita, artinya dia tidak terjeda, tidak terputus, berarti bisa dikatakan bisa menguasai atau memberikan engagement rate yang kuat atau mengikat audiens dengan baik. Kan ada tuh yang suka nge-lag gitu ya. Biasanya saya nggak terlalu suka lihat tontonan atau tayangan yang seperti itu karena mengganggu ya, menunggu sepersekian detik itu membuat saya nggak suka. Jadi saya lebih suka memilih tayangan yang lancar tapi meskipun pendek atau beberapa detik saja. Yang kedua, sosial media. Pada umumnya, platform sosial media itu sudah ada matriks tersendiri untuk memudahkan pengguna menghitung dan mengetahui jumlah like, share, save post, dan komentar pada masing-masing konten. Kalau teman-teman perhatikan di Instagram ya atau di TikTok, itu biasanya ada tombol like, ada tombol komen yang itu bisa dilihat, itu menandakan berapa orang yang suka sama tayangan yang kita tampilkan. Kalau Twitter bisa saja menggunakan fitur retweet atau Pinterest memiliki pins dan LinkedIn juga memiliki view sama seperti Instagram. Kalau email ada yang pakai open rates atau click-through rates, bounce email, dan lain sebagainya. Intinya ada banyak cara atau banyak tools
yang bisa kita pergunakan untuk untuk mengetahui seberapa banyak orang yang suka sama tayangan yang kita sampaikan atau tayangan yang kita bikin seperti itu. Ada pertanyaan kemudian, Bu, gimana caranya biar tayangan kita ini bisa meningkatkan engagement rate? Yang pertama, buat konten yang user friendly. Biasanya konten-konten yang menurut saya atau menurut beberapa orang itu nggak jelas, sangat ringan dan sangat sederhana, itu yang menimbulkan reaksi banyak komen atau banyak likes. Tinggi dan rendahnya engagement rate itu jadi tanda bahwa website telah menjawab kebutuhan audiens. Untuk itu, sajikan konten yang user-friendly di mana relevan dengan kebutuhan audiens dan memiliki manfaat. Caranya dengan survei atau mengenali terlebih dahulu audiens seperti gendernya, mungkin laki atau perempuannya, banyak lakinya atau banyak perempuannya, kemudian usianya sebelum membuat konten. Yang kedua, biasanya memilih waktu publikasi. Ada waktu-waktu tertentu yang istilahnya prime time, itu yang bisa digunakan untuk supaya penggemarnya itu banyak. Biasanya adalah kalau malam sekitar jam 7 sampai jam 9. Terus kalau pagi itu sekitar antara jam 8 sampai jam 10. Yang seperti yang saya baca seperti itu. Waktu publikasi yang tepat itu juga bisa membuat konten memiliki engagement yang tinggi, misalnya dengan mengikuti tren yang sedang terjadi atau riding the wave atau jam untuk mempublikasikan konten khususnya pada sosmed kita atau pada sore atau malam hari. Kemudian bisa juga menggunakan call to action. CTA ini bisa digunakan untuk mengajak audiens agar membaca lebih lanjut, mengajak mereka untuk mengisi formulir dan melakukan pembelian. CTA bisa diletakkan di tempat yang mudah dilihat oleh audiens, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Tombol call to action ini biasanya berisi sesuatu yang langsung menghubungkan kita dengan website kita. Umpama orang mau langsung diarahkan ke pembeliannya, bisa digunakan call to action. Contoh, kalau kita lagi nanya-nanya, mau beli skincare baru gitu ya, biasanya ada robot yang akan membantu kita untuk diarahkan dulu pertanyaannya sehingga nanti untuk membeli kosmetiknya itu tipe kulit kita itu bisa disesuaikan dengan dengan jenis kosmetiknya. Contoh, saya beberapa hari yang lalu nyari obat untuk serum ya untuk menghilangkan flek. Saya kebetulan dapat namanya itu Lunika. Kebetulan saya belum mau beli, belum berminat, tapi cuman nanya-nanya doang. Dan itu responnya cepat. Artinya mereka menanyakan yang pertama jenis kulit ya, sebelumnya mereka memperkenalkan diri dulu, saya Prita bla 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 dari Lunika, ada yang bisa saya bantu, kemudian ya saya jawab, ya saya membutuhkan serum untuk menghilangkan flek hitam dan meratakan kulit wajah saya. Kemudian ada tuh pertanyaan lanjutannya. Maaf kalau boleh tahu tipe kulit Anda itu yang seperti apa? Ataukah normal, ataukah berminyak, ataukah kering, ataukah kombinasi? Saya jawab tipe kulit saya kombinasi. Kemudian dia nanya yang ada bagian kulit berminyaknya itu di bagian sebelah mana? Terus saya jawab di dahi dan di pipi, kadang-kadang di dagu. Kalau sisanya itu kering. Oh, oke, berarti diarahkannya langsung ke ada kosmetiknya punyanya dia. Dia punya 3 varian. Yang diarahkan satu
satu jenis ke kosmetiknya dia yang itu sebaiknya saya pilih. Dan di situ ada tombol langsung klik untuk masukkan ke pembelian. Tapi saya karena belum mau beli, saya tidak tekan tombol call to action-nya, melainkan saya baca dulu keterangannya. Jadi seperti itu biasanya CTA itu diletakkannya di tempat yang gampang dilihat atau gampang diklik gitu ya, atau gampang diceklek atau gampang dicari untuk customer. Yang kedua, yang selanjutnya adalah mobile friendly. Saat ini banyak orang yang mengunjungi website dengan menggunakan smartphone dibandingkan dengan laptop atau komputer. Artinya apa? Kalau mereka itu semakin nggak berat tampilannya, kita nyekrolnya lewat handphone itu juga gampang. Biasanya itu website yang bagus ya. Artinya websitenya punya tampilan mobile yang lebih baik, apalagi kalau sampai nggak putus. Kan biasanya ada tuh website yang kalau kita lihat di laptop atau di komputer di PC gitu ya, itu dia bisa terlihat utuh. Tapi kalau dilihat di handphone, itu gambarnya bisa jadi separuh atau gambarnya bisa jadi penyet ya. Jadi dia nggak menampilkan yang utuh. Jadi hati-hati juga terhadap tayangan iklan kita atau konten kita yang di mobile itu nggak kelihatan jelas. Selanjutnya, kecepatan website ini juga jadi perhatian untuk meningkatkan engagement rate. Makin cepat website kita, nggak ada jeda, nggak ada nge-lag, itu berarti satu poin plus bahwa website kita itu disukai oleh pengunjung, itu bisa kita dapetin. Artinya pengunjung biasanya nggak suka kalau dapat website yang ada di bawah rata-rata atau yang lemot. Pasalnya, kalau loadingnya terlalu lama, biasanya kita sebagai pengunjung malas atau langsung beralih ke tempat lain. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan meningkatkan engagement rate? Ada 6 cara yang bisa kita lakukan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Kenapa Ibu, sih? maaf, saya mau tanya. Ya, silakan, Ibu. Oke, baik, Bu. Tadi kan mengenai website ya, Bu, gimana Ya, tampilannya kalau kita melihat suatu website tapi dia lama munculnya, iya, itu kan bisa jadi posisinya adalah website tersebut terlalu banyak gambar. Karena kan ya, kalau websitenya terlalu banyak gambar, otomatis perlu beberapa waktu untuk menampilkan gambar tersebut. ya. Tetapi kalau websitenya isinya tulisan teks semua, itu akan lebih Hmm? cepat untuk tampilannya keluar akan lebih cepat. Nah, Ya, kembali lagi saya tanya nih Bu, untuk website sendiri, kalau saya jujur saya lebih suka website yang ilustrasinya lebih banyak daripada yang teksnya lebih banyak karena ya, betul. baca teks kan terlalu Lebih panjang. menarik ya, lebih menarik. Nah, tapi balik lagi ke si pengguna, kalau dia tidak mau nunggu terlalu lama, itu kan jadi udah gue males tutup gitu kan, Bu. Nah, gimana Yes. tuh ada nggak sih solusi untuk kita eh, meminimalis si pengunjung website ini mengclose sebelum tampilan websitenya muncul gitu? Kalau menurut saya kecepatan dari loadingnya handphonenya kita sama kecepatan dari kira-kira mereka mau nampilin apa itu berpengaruh banget. Terus terang aja kita perempuan itu manusia yang visual. Artinya kita lebih suka ngelihat gambar daripada ngelihat teks. Ya, mungkin yang laki-laki enggak ya, lebih suka ngelihat teks daripada ngelihat gambar. Tapi kalau saya perempuan, saya lebih suka melihat tampilan. Yang pertama kali bisa kita lakukan adalah memperkecil pikselnya atau apa ya namanya, sehingga dia tidak nge-lag atau tidak loading atau buffering terlalu lama pada saat kita mau menikmatinya. Yang kedua, ya mau nggak mau kalau kita sebagian besar ini adalah makhluk visual, ya berarti mau nggak mau
konten kita atau isi website kita itu harus diisi dengan banyak visual atau banyak gambar. Teks itu memang perlu untuk menegaskan keberadaan, tapi kalau bisa nggak usah terlalu banyak, nggak usah rapet-rapet, dan istilahnya hanya berupa highlight saja. Toh nanti mereka setelah masuk, ngerti isinya website itu, mereka akan paham sendiri. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi mungkin untuk kecepatan handphone kita, ada beberapa handphone yang mungkin kalau RAM-nya di bawah 4 kali ya, yang dipakai bocil-bocil itu ya, dipakai botita-botita, itu biasanya kan nggak terlalu cepet ya. Itu kalau dibuat buka sesuatu gitu, loading atau bufferingnya itu memang untuk agak lama. Tapi kalau kita mungkin sudah pakai yang di atas 4 giga, itu sepertinya nggak ada masalah deh Bu, kalau untuk ngelihat website seperti itu. Tapi yang jelas memang sebagai makhluk visual, keberadaan visual itu benar-benar harus diperhatikan oleh kita. Oleh karenanya, kalau membuat website ya, kebetulan saya juga bukan developer, jadi nggak terlalu banyak mengerti. Tapi ada cara khusus yang membuat website kita itu nggak terlalu berat dan juga ringan di konten gitu ya. Artinya kita kalau mau nyekrol, mau apa ya mau nyekrol gitu nggak terlalu berat-berat banget. Mungkin itu Bu caranya. Baik, Bu. Terima Ya, kasih. terima kasih. Kita lanjutkan sekarang ke kenapa sih engagement rate sangat perlu. Dari judulnya aja engagement ya, artinya pertunangan, perikatan. Jadi ada ikatan yang mengikat kita, mendekatkan kita dengan audiens yang membuat audiens itu suka sama produknya atau tampilannya yang ada di website kita. Engagement rate itu mungkin adalah sebuah indikator yang akan memakan banyak waktu para marketer karena ada banyak hal yang dapat diperhatikan dalam memanfaatkan. Meskipun begitu, indikator ini adalah kunci utama agar suatu brand bisa meledak dan berkembang di media sosial. Selain digunakan untuk alat ukur keberhasilan pada suatu konten, engagement rate itu juga berfungsi untuk meningkatkan efek performa tim marketing di media sosial. Contoh, siapa yang bisa menyangka bahwa brand Skintific akan meledak di tahun 2023. Siapa yang akan menyangka bahwa Skintific itu ternyata bisa mengungguli Wardah yang menjadi brand kebanggaan masyarakat Indonesia. Jadi tidak ada yang pernah tahu kekuatan media sosial itu seperti apa. Tapi kalau mereka sudah berdasarkan survei itu bisa sangat begitu dikenal karena produknya memang benar-benar bagus, kemudian harganya terjangkau, itu benar-benar kita nggak ada yang pernah tahu. Artinya engagement rate atau hubungan kita dengan audiens yang harus terpelihara dengan baik ini benar-benar sangat diperlukan. Kenapa sih engagement rate sangat diperlukan? Yang pertama, kita dari engagement rate itu bisa memberikan pemaparan yang lebih jelas terkait kegiatan audiens. Kebanyakan orang pada umumnya menyukai satu post karena mereka melihat orang sekitarnya juga melakukan hal serupa. Saya kadang suka kepo, kalau teman saya itu melihat, saya mesti tanya, kamu ngelihat apa? Saya pasti tanya kayak gitu. Dan kalau hal itu menarik, saya mesti ngeliat di website yang sama. Adanya likes yang meningkat bukan berarti suatu post tersebut memiliki nilai yang baik di mata audiens karena banyak sekali konten di luar sana yang memiliki jumlah likes nggak terlalu banyak, tapi banyak dicari di media sosial.
Untuk itu, engagement rate dijadikan sebuah alat ukur untuk menyaring kegiatan follower dengan mengungkapkan apa saja sih kebutuhan mereka dan berbagai hal yang saat ini memang menjadi tren. Bisa juga saya memberikan jempol itu karena suka, karena tertarik, atau mungkin memang karena benar-benar sedikit menggelitik, seperti itu ya. Yang kedua, engagement rate ini untuk melihat kinerja kompetitor. Contoh sederhana, kita bisa lihat contoh Lady Gaga. Lady Gaga itu tahun 2015 hanya mempunyai angka engagement rate 0,6%. Artinya dia itu disukai atau berhasil mengikat audiensnya yang suka sama Lady Gaga itu sekitar 0,6%. Ini sedikit. Sedikit banget kalau dibandingkan dengan nama besarnya. Tapi di halaman Facebook sendiri itu cuma sekitar 0,9% saja. Tapi untuk saat ini bisa dilihat teman-teman kalau ngelihat engagement rate-nya Lady Gaga itu sudah di atas 20-an%. Artinya dia sudah sukses membuktikan dirinya menjadi seorang diva begitu ya. Nilai engagement rate kompetitor akan tinggi jika media sosial yang dikerjakannya memang sedang berkembang. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk para tim marketing dengan cara memantau bagaimana kompetitor menyampaikan pesan dan metrik strategi yang mereka terapkan setiap hari. Hal tersebut berlaku jika kompetitor mengalami jumlah penurunan, maka kita sebagai pihak marketer bisa melihat faktor apa saja yang membuat pengurangan angka engagement rate tersebut. Cara mengukur engagement rate adalah dengan like, comment, dan share. Ada beberapa metrik yang digunakan untuk mengukur engagement rate, tapi biasanya like, comment, atau share ini cukup sering muncul atau sering ada di setiap media sosial yang memunculkan atau yang mengaktifasi penggunanya atau audience-nya. Bagaimana cara mengukur engagement rate? Yang pertama pakai reach, jadi berapa jangkauannya. Yang kedua pakai rate post, artinya berapa postingan dari ratingnya itu. Yang ketiga pakai engagement rate impression. Perhitungan ini sangat sesuai digunakan pada campaign atau kampanye yang memerlukan perhitungan berdasarkan impresi. Jadi ini untuk penghitungan engagement rate disepakati atau dikembalikan kepada masing-masing perusahaan mau diukurnya dengan cara seperti apa. Atau bisa juga pakai daily engagement rate, ini artinya setiap hari harus diukur ya. Artinya setiap hari ada tim marketing yang harus mengukur engagement rate ini sampai seberapa jauh atau seberapa banyak. Yang kelima bisa dilihat dari engagement rate view-nya. Kemudian berdasarkan penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa engagement rate adalah suatu metrik standar yang dimanfaatkan dalam pemasaran media sosial dalam mengukur performa suatu konten di platform media sosial atau website. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi engagement rate tergantung platform yang digunakan. Ini adalah cara cepat menaikkan engagement rate. Yang pertama, memposting dengan kualitas tinggi, artinya gambar-gambar yang tampilannya itu nanti blur atau kurang tajam gitu ya, itu biasanya harus dihindari. Yang kedua, pahami audiens dengan melihat insight pada Instagram. Kemudian yang ketiga, cari hal tahu yang populer terkini itu seperti apa. Kemudian bikin caption user friendly atau call to action. Kemudian memposting konten secara konsisten, artinya kita nggak perlu banyak bikin konten, 1 hari 2 atau 3 gitu, enggak.
Cukup 1 hari sekali atau 2 hari sekali, tapi konsisten. Artinya konsisten itu adalah waktu dan jam yang sama, sehingga nanti Instagram kita itu akan membaca itu sebagai algoritma yang konsisten. Lalu gunakan semua fitur yang ada dan memakai hashtag yang relevan. Kemudian kita masuk ke analisis engagement rate, menuliskan berbagai aspek dalam media sosial seperti jumlah follower, jumlah komentar, dan share yang diperoleh dari setiap post dan elemen lainnya yang dapat diukur. Dalam standar industri, tingkat keterlibatan Instagram dan jumlah 1 hingga 3% itu sudah dikatakan baik. Jadi kalau kita ngelihat engagement rate kita sampai di atas 3%, itu berarti sudah baik ya teman-teman. Udah bisa dikatakan mengikat atau memiliki bonding atau memiliki ikatan dengan audiens kita. Mengetahui engagement rate juga bisa menjadi tolak ukur experience bagaimana audiens bisa betah berlama-lama di platform marketing kita. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan putar video sebentar. Bapak Ibu, sambil menunggu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bisa ngambil minum dulu Bapak Ibu? Ibu, saya mau tanya. Ya, Ya, monggo Ibu silakan. Tri. Ibu, Ada 2 ya Ical. Silakan Putri. kan kebetulan saat ini saya marketing komunikasi di Mentari Group ya Bu, dan Ya, beberapa yang tadi cara Ibu sampaikan tuh kurang lebih banyak sudah saya lakukan di media sosial yang Mentari Group punya. Pertanyaan saya adalah, kan media sosial itu dinamis ya Bu. Setiap hari dia itu algoritmanya selalu berubah. Dan ya. kita juga tidak bisa, misalnya hari Rabu jam 10 kita posting, kita mendapatkan like, komen yang banyak. Tapi belum tentu Rabu depan kita posting di jam 10 juga kita mendapatkan komen dan like yang banyak. Karena kan dia selalu dinamis, selalu berubah algoritmanya. Nah, ada nggak sih Bu tips atau triks biar kita tuh tidak tergulung oleh algoritma media sosial? Karena kan media sosial ada banyak nih Bu, dan setiap pengikutnya membutuhkan treatment yang berbeda-beda. TikTok kita butuh treatment yang berbeda, Instagram kita butuh treatment yang berbeda. Nah, selain treatment yang berbeda kan algoritmanya juga berbeda dan terus berkembang, berubah setiap harinya. Tips dan triksnya tuh untuk kita stay konsisten bahwa kita udah dapet nih winning konten kita, bahwa kita punya winning konten yang emang konten kita disukai oleh followers. Tapi gimana caranya kita tidak tergulung oleh algoritma yang selalu berubah-ubah gitu, Bu? Ada nggak tipsnya? Terima Ya. kasih. Oke, terima kasih. Saya pernah punya pengalaman. Saya juga ngelola websitenya perusahaan eh, yang sedang berkembang. Jadi, yang saya lakukan adalah pertama konsisten, Bu. Kita nggak usah pedulikan mau yang likes itu berapa banyak. Yang penting konsisten. Kalau hari Rabu jam 10, kemudian Kamis jam 10 disepakati jam 10 itu terus, kita harus konsisten di situ. Ada audiens yang nge-like atau enggak, karena itu terbukti bisa meningkatkan algoritma. Jadi itu salah satu cara yang membuat punya kita itu dibacanya secara baik ya. Itu salah satu adalah waktu atau konsistennya waktu. Kalau kita posting setiap jam 12, berarti dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu harus jam 12 terus. Itu saya perhatikan nilai algoritmanya itu bisa nge-reach lebih banyak Bu jangkauannya. Coba ya Ibu nanti perhatikan di punyanya Ibu. Kan ada keterangannya tuh. Saya semula juga nggak yakin, mosok sih wis ngawur-ngawur dikit ae lah gitu di pasno ngono ya. Jadi pas jam 12 tet itu saya pasti sudah memposting. Jadi kalau dilihat jamnya itu
tepat jam 12 itu saya lakukan selama Senin sampai Sabtu itu secara bertahap dan itu membuktikan bisa menjangkau lebih banyak audiens, Bu. Jadi coba hal itu dilakukan. Kalau Sabtu Minggunya libur gimana ya? Itu berarti risiko. Berarti ada salah satu time atau waktu yang kosong yang algoritma nggak bisa baca. Oleh karenanya kalau mau kita bikin 1 hari sekali atau 2 hari sekali itu harus kuncinya di awal dulu. Kita sepakati mau setiap hari atau 2 hari sekali, pokoknya rutin di jam itu. Mau ada atau enggak yang nge-like, yang nge-view, itu enggak apa-apa. Yang penting algoritmanya kan tetap baca. Seperti itu, Putri. Nanti coba dilihat, sebulan kemudian saya juga sudah pernah nyoba, itu jumlah reach atau jumlah yang dijangkau, Anda menjangkau 1,65% lebih banyak daripada periode berikutnya. Oh, itu saya senang banget tuh, ada tulisan seperti itu. Jadi coba itu dulu. Kalau mengenai konten, kita memang nggak pernah bisa menyesuaikan 100% dengan kebutuhan audiens. Kira-kira mau konten yang gimana ya, yang serius atau yang guyon atau yang malah nggak jelas sama sekali, itu kan nggak bisa ngerti, Bu. Tapi paling enggak kalau dari kekonsistenan itu saya pernah ngepasin jamnya selama 1 minggu itu saya coba dan di akhir bulan bisa menjangkau reach yang lebih banyak. Seperti itu. Masih di mute, Bu? Baik Bu, sebenarnya saya sedikit agak frustasi sih karena Instagram yang saya Jangan pegang frustasi, jangan frustasi. Anda tidak karena sendirian. karena Instagram yang saya pegang itu followersnya semakin berkurang, lama-lama dia ada yang unfollow, ada yang unfollow. Jadi saya tidak pernah mencapai target 5.000 followers untuk Instagram @astailmusukses. Itu layanan dari Mentari Group. Nah, saya sudah konsisten untuk posting Senin sampai Minggu. Jadi setiap hari Ya. itu saya tidak pernah jeda untuk posting. Tapi memang jam postingnya adalah saya mengikuti jam di mana jam-jam tersebut tuh segmen pendidikan di jam itu sedang tinggi karena kan kita pendidikan kan. Jadi setiap misalnya Rabu jam 10, Kamis jam 9 karena kita mengikuti segmen. Nah, eh, jumlah like dan komen yang saya dapat juga tuh kecil, jadi followers saya juga turun gitu kan. Nah, saya sedang mencoba untuk Reels nih Bu. Nah, Reels itu saya juga agak bingung bahwa Reels kita syuting dengan effort yang cukup besar, tapi mendapatkan viewers yang sedikit. Tetapi video yang kita comot-comot dari konten orang, terus kita compile jadi satu video, kita posting itu viewersnya malah melonjak gitu Bu. Ada nggak apa sih yang bikin antara kita syuting original video kita sendiri itu malah viewersnya sedikit, tapi sedangkan kita comot-comot konten orang di compile dijadikan satu video, viewers kita malah jauh lebih besar. Itu kenapa ya Bu? Sebenarnya nggak ada hal yang memastikan ya kenapa-kenapanya. Itu sih tergantung selera kalau menurut saya. Jadi mungkin kalau dilihat dari jumlah like-nya makin sedikit, kemudian banyak yang unfollow, mungkin kontennya yang perlu dirubah. Jadi terkadang bikin konten yang nggak jelas, seperti orang menunggu sesuatu, kemudian ketemu dengan seseorang, terus apa, pokoknya konten-konten yang sekiranya ringan dan hanya membutuhkan nggak banyak effort yang dibutuhkan, itu biasanya malah disukai banyak orang ya Bu. Jadi kita memang harus trial and error, gak bisa memastikan, oh berarti kita harus bikin konten yang so serius seperti ini, baru jumlah viewernya melonjak, itu nggak seperti itu juga. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, Ibu mungkin bisa mengubah konten. Jadi kalau di dunia pendidikan itu kan dekat sama anak-anak. Mungkin libatkan anak-anak dalam membuat konten. Contoh seperti seorang anak nanya ke temennya,
lagi ngapain, terus dibilang, oh lagi baca buku apa, terus diperlihatkan buku terbitannya Mentari gitu seperti itu contoh. Atau mungkin anak sedih kemudian untuk menghibur kita kasih buku, nanti bukunya dari Mentari. Pokoknya jumlah apa bukan jumlah konten, jenis kontennya itu harus diubah. Seperti itu coba yang pertama. Lalu yang kedua jam. Kalau bisa mungkin memang masuk ke prime time itu sudah benar Bu, benar banget. Rabu jam 10, Kamis jam 9. Tapi apa daya kalau follower turun berarti ada yang salah dengan konten kita. Bisa jadi isinya tidak se apa ya, nggak sehalu. Kadang-kadang itu tayangan yang halu yang nggak jelas itu loh Bu, itu yang justru banyak like, komen, dan subscribe yang banyak. Lah kadang-kadang kita itu kesulitan mikir tayangan yang halu itu yang seperti apa. Soalnya saya pernah ngeliat iklan eh, apa ya, minuman kalau nggak salah itu ya, tapi nggak ada minuman-minumannya, cuman di bagian akhir itu ditayangkan, oh ini minuman kayak gitu. Jadi gelas isinya itu pokoknya nggak jelas, kayak orang lagi nunggu angkutan gitu ya, terus kehausan, kepanasan dan sebagainya. Terus kemudian tiba-tiba di belakang ada iklannya minuman itu. Dan itu menurut saya karena nggak jelasnya itu malah mendatangkan banyak respon gitu loh Bu, banyak reaction. Jadi coba mungkin kontennya diubah. Yang kedua pakai eh, kata teman-teman sih pakai iPhone ya Bu ya. Kalau sudah ngerekamnya itu pakai iPhone, jadi katanya, konon kabarnya para penggemar iPhone itu, ini cerita sedikit, katanya algoritmanya medsos itu bersahabat sekali dengan iPhone. Katanya, mau iPhone jenis berapapun, mau 14, 15, 16, apa 17 gitu ya, itu katanya lebih bersahabat, lebih bisa menaikkan engagement rate, lebih bisa menaikkan follower karena tampilannya, kejernihannya itu beda gitu, Bu. Tapi saya belum pernah nyoba, soalnya saya penggemar Android ya, Bu. Jadi mungkin bisa dites, dicoba. Oh, Papa sekali pakai iPhone. Kayaknya Mungkin itu bisa. hoax deh, Bu. Soalnya tim Kenapa? saya, kayaknya itu hoax deh. Udah. Soalnya kebetulan tim saya, tim Markom saya tuh 2 orang pakai iPhone, Ah, tapi nggak ya ngaruh. wes. Kalau Saya Berarti pakai Samsul, Bu. ah, yang sama saya juga pakai Samsung. yang ngaruh Samsung Ya. itu, Bari. adalah Bu, kalau kita bikin video, ngeditnya itu langsung melalui TikTok, Reels atau eh, editing yang dari platform medianya langsung itu berpengaruh ke engagement kita. Kalau Oke. kita editnya di platform lain terus kita posting itu baru berpengaruh, itu setahu saya sih. Tapi kalau jenis Oh, HP itu sepertinya tidak ada pengaruhnya. ada pengaruh ya. Soalnya itu para ini pecinta iPhone itu biangnya seperti itu. Oke, mungkin untuk lebih Ya, jelasnya kita lihat video Pak Paskadi. Kenapa? ya Bu Mariana. Cih. Ini saya kan juga lagi mencoba untuk main di TikTok ya. Main di Oke, TikTok oke, lagi oke. mencari mencari Jati apa itu? diri. Mencari Ya, jati diri. mencari jati diri di dunia TikTok. Ada beberapa yang kemarin saya juga pernah alami dari Putri. Saya ambil comot-comot gitu kan. Saya ada 2 akun TikTok. Yang satu untuk trial-trial yang campuran asal-asal gitu. Ternyata ngambil video orang itu lebih naik, viewernya Oh lebih ya? banyak. Karena Oh, oke. video itu sudah ditonton sama orang. Dan mereka menjadi penasaran, ini kok kayaknya ada something different gitu kan. Ada sesuatu yang berbeda, jadi mereka akan nonton. Durasi nontonnya pun Oke. pasti akan jauh lebih lama daripada kita bikin sendiri. Ya akhirnya ya saya coba eksploitasi video anak saya kecil gitu kan. Lumayan ratingnya ada naik gitu. Jadi memang harus difokuskan ke satu sih Mbak Tri dari pengalaman yang sudah saya Eh, tap- terima.
Tapi ya Pak, sebagai seorang marketing komunikasi, dengan kita mengambil karya orang lain, kita posting di media sosial kantor kita, itu Iya, sangat tidak etis. Bahwa kita juga nggak ada karya betul. sebagai seorang markom, cuma bisa nyomot-nyomot doang. Kita nggak bisa eh, tahu kemampuan kita menjadi konten kreator tuh sampai seberapa. Jadi saya dan beserta tim Markom di Mentari Group menghindari untuk mengambil konten orang lain walaupun nanti kita ada kreditnya. Kan kita kalau mau ngambil konten orang nggak boleh asal ngambil, kita harus taruh Iya, sumber atau kreditnya kan. Tapi yes. Mentari Group sangat menghindari itu. Kita mau mendapatkan viewer, like, comment, share itu secara organik. Tapi setahu yang saya dapat ya Bu Marian ya, koreksi kalau saya salah. Selain organik, mereka juga maunya mengalir seperti natural. Mereka tampilannya juga videonya itu natural, terus ada take and give di situ. Bener yang Bu Mariana itu ujung-ujungnya jualan di akhir video kita Ya, itu ujung-ujungnya jualan. Kayak iklannya yang Thailand itu entah nggak berjanji itu. You know what the means nggak berjanji. Ujung-ujungnya jualan. Entah itu asuransi, entah itu motor, entah itu ya. kredit atau apa. Dari video awal itu nggak jelas, Tapi ujung-ujungnya ya belakangnya itu. Powerfulnya di Bu Mariana dan Pak Adi, tapi kalau sebenarnya kan Bu, saya mau balik lagi tanya ke Ibu deh. Kalau kita kan saya tuh belajar tentang konten pilar, di mana konten pilar ini tidak melulu lantas tentang penjualan, walaupun konten kita di ujung penjualan tuh soft selling itu tidak semua ada kayak gitu kan. Tapi di Mentari Group itu uh, kita udah berbagi konten pilar, ada konten tentang edukasi, tips dan triks, parenting, dan memang ada tersendiri untuk penjualan. Jadi kalau kita udah ngambil konten parenting, itu nggak ada jualan di dalamnya. Atau kita ngambil konten tips and tricks, itu nggak ada di jualannya. Tapi kalau kita mau jualan, itu memang kita langsung jualan. Jadi kita udah membuat konten pilar selama 1 bulan, kita mau posting segmennya tuh apa aja gitu. Oke, baik, menarik sekali diskusi kita malam hari ini. Mungkin Ical sudah bisa putar videonya? Sudah bisa, Bu. Ya, ya, mungkin ini menjadi jawaban atas Yang mana dulu nih, Bu? pertanyaan yang lima. Atas pertanyaan kita tadi masing-masing. Silakan, Ical. Soalnya memang penasaran ya, kenapa kok followernya berkurang, menurun terus, kemudian banyak yang unfollow. Apa yang salah? Yuk kita lihat dulu. Aduh, kenapa sih followers di akun aku tuh berkurang terus? Aduh, kenapa sih susah banget mendapatkan perhatian dari followers aku yang follow aku banyak, tapi kok yang nge-like dan komen tuh gak ada? Kalian datang di video yang tepat. Hai semuanya, it's KK, welcome back to my channel. Aku lihat di internet ternyata udah banyak banget ya orang yang bikin tutorial atau konten gimana caranya mendapatkan followers. Tutorial cara mendapatkan 10.000 followers pertama, tutorial cara meningkatkan followers sekian persen. Banyak banget, aku pun juga pernah bikin hal-hal yang kayak gitu. Cuman ternyata kalau aku perhatiin juga gak banyak ya orang yang ngobrolin gimana sih sebenarnya cara menjaga engagement dari followers yang sudah kita dapatkan dengan susah payah tadi. Followers di TikTok atau di Instagram, di YouTube, dan di platform sosial media yang lainnya. Itu gimana gitu cara menjaga mereka tetap dekat di kita. So kalau misalnya kalian tertarik, udah kita langsung aja ya, maaf terlalu banyak ngobrol. So stay tune. Kayaknya video ini tidak akan afdol tanpa aku ngomongin dulu gimana sih sebenarnya cara menghitung engagement rate, atau aku ngobrolin dulu apa sih sebenarnya engagement rate itu gitu. Nah, engagement rate sendiri itu adalah matriks yang biasanya dipakai di sosial media untuk mengukur performa kinerja dari konten-konten sosial media kita. Dan engagement rate ini bisa didapat dari sangat banyak cara berhitung gitu, karena setiap sosial media zaman sekarang tuh bisa punya matriks yang berbeda-beda.
Misalnya matrix yang kita pakai ketika kita bikin website itu bakalan nggak jauh-jauh dari berapa lama durasi orang itu scroll di website kita. Kalau misalnya di social media kayak Instagram, nah kita pakai biasanya likes, comment, terus habis itu share gitu-gitu kan. Terus kalau misalnya di YouTube atau di TikTok yang berbasis video, biasanya kita lihat engagement itu dari seberapa banyak sih orang yang nonton, seberapa lama sih mereka nonton, dan seberapa sering mereka ngulang-ngulang videonya ini sampai berkali-kali. Salah satu cara termudah untuk ngitung engagement rate akun kalian adalah pakai website kayak Social Blade. Nah, gimana cara meningkatkan angka engagement rate kalian? Kalian bisa ikutin cara-cara berikut. Yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah satu, kalian bisa bikin polling ya. Aku di YouTube tuh pernah bikin polling kira-kira konten apa sih yang kalian paling sukai dari channel ini. Soalnya kan ada sangat banyak playlist lah jujur li di konten aku, mulai dari tentang produktivitas, bisnis, marketing, kampus, itu semua ada. Nah, aku nanya nih, apa yang paling kalian suka dari sebuah polling? Nah, dengan melakukan itu aku bisa mendapatkan nih sangat banyak insight dan merasa juga lebih dekat gitu dengan audiens, dan audiens merasa dilibatkan dan merasa diperhatikan tentang preferensi mereka terhadap channel dan konten yang aku buat. Anyway, kalian bisa bikin polling ya di social media biar engagement kalian lebih bagus. Oke, cara yang kedua yang mungkin banyak orang underestimate adalah show your human side. Ya, ini menurut aku sangat penting gitu zaman sekarang, karena mungkin kita sebagai bisnis, sebagai individual yang membangun brand, kita ngerasa kita tuh harus terlihat sempurna. Copywriting nggak boleh typo, semua foto apa harus diedit, difilter, dan lain sebagainya. Padahal kadang tuh orang juga capek gitu dengan semua kesempurnaan dan pengen melihat bahwa kita itu manusia. Misalnya nih Tom Holland ya, yang main Spider-Man, dia kan suka tuh tiba-tiba nge-steal poster Spider-Man atau poster film Marvel. Itu nggak sengaja gitu, nggak tahu terlepas settingan atau enggak, tapi kita seneng karena ternyata artis Hollywood itu juga manusia dan bisa bikin salah. Jadi ya nggak apa-apa, show your human side dalam takaran yang pas lah gitu. Yang ketiga adalah kalian bisa coba repost user generated content, alias kalian reshare kembali konten-konten yang dibuat oleh audiens atau customers kalian. Nggak hanya bisa meningkatkan engagement, tapi hal itu juga bisa membantu kita untuk menggapai customer-customer baru yang lainnya. Karena apa? Karena orang zaman sekarang itu sekali lagi paling suka sama yang namanya adanya social proof, atau ya dimana orang lain udah pakai duluan dan suka, kita jadinya lebih tergerak untuk mau pakai dan beli juga. Ya nggak sih? Jadi mainkan psikologi customer yang sangat mencari yang namanya social proof. Yang keempat yang juga nggak kalah gampang dan praktikal adalah kalian bisa bikin kuis. Yes ya, kayak di Instagram story itu ada, kita bisa bikin kuis dan kita ngerasa kayak bisa terlibat di situ, apalagi ada hadiahnya gitu, kita makin semangat, dan itu bisa menjadi salah satu trik ampuh lah buat kita meningkatkan engagement rate dari akun kita. Karena bakal banyak banget interaksi yang masuk ke akun kita gitu lah ya basically. Oke, yang selanjutnya ini juga masih agak relevan sama yang sebelumnya adalah bikin challenge ya, bikin kayak campaign tantangan sesuatu yang berpotensi bisa bikin viral juga. Contohnya aku tuh pas di tahun 2018-2019an pernah sempat bikin challenge yang berbentuk template bingo gitu. Kalian tahu kan cara main bingo yang dibulet-buletin? Nah, di situ aku taruh nama-nama kota yang populer di Indonesia, lalu aku share ke sosial media dan aku encourage orang-orang buat reshare juga. Ayo dong share guys, kalian itu udah pernah ke kota mana aja gitu. Silakan kalian lingkarin, dan ternyata cukup viral dan mendatangkan sangat banyak puluhan ribu followers untuk datang. Kalian juga bisa bikin challenge sampai sekarang pun juga sangat relevan. Oke, selanjutnya yang juga nggak kalah simple sebenarnya, kalian bisa bikin takeover. Takeover itu sebenarnya simple, kayak kalian minta orang di luar admin sosial media yang biasa megang si akun itu untuk takeover akun sosial medianya, biar kita bisa memberikan sensasi kesegaran dan freshness lah intinya kepada audiens kita. Mungkin yang biasanya kita sebagai admin itu kayaknya agak kaku, kita minta influencer atau KOL misalnya selama 24 jam untuk take over Instagram kita dan dia bisa upload apapun. Selanjutnya yang bisa kalian lakukan untuk ningkatin engagement adalah ya rajin-rajin upload diskon atau promo aja gitu. Siapa sih orang zaman sekarang nggak suka promo sama diskon? Tapi kan kadang orang tuh nggak semua gitu update dan tahu kita mau ada promo apa. Jadi kalau misalnya ada season baru, misalnya lebaran, terus kalian mau adain promo, jangan lupa jauh-jauh hari kalian bikin promo, let's say di Instagram feed atau Instagram story, lalu kalian
pin atau highlight ya kumpulan story tersebut biar orang baru yang baru visit juga tahu informasi tersebut. Oke, selanjutnya yang bisa kalian lakukan juga adalah start a countdown ya. Jadi kayak perhitungan mundur gitu lah ya simpelnya. Dan cara ini bisa diterapkan di sangat banyak occasion ya. Misalnya kalian mau bikin live stream session gitu, kalian bisa bikin countdown-nya hamin 3 jam sebelum live stream Discord. Countdown ini hubungan sama engagement rate-nya bisa cukup tinggi juga ya. Kadang orang itu yang tadinya mungkin kelewat gitu sama event yang mau kita adain atau video mau kita upload, jadinya dia jadi lebih engage dan ngerasa lebih menunggu-nunggu, lebih penasaran terhadap konten kita dengan adanya pemakaian fitur countdown ini. Oke, selanjutnya yang terakhir yang paling simple adalah ya kalian promote aja postingan baru yang baru kalian upload gitu. Kalian baru upload di Instagram feed, kalian promoin biar orang-orang kesana lewat Instagram Story. Ya sangat mudah lah ya untuk dipraktekkan. Semoga intinya dari semua poin-poin yang aku kasih ide-ide tadi itu kalian coba dulu jalankan, jangan buru-buru dijudge ya. Kalian coba dulu, siapa tahu ada yang cocok dan eventually semoga bisa membantu meningkatkan engagement rate kalian. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau boleh kalian silakan komen dan like video ini biar engagement rate-nya juga meningkat dan aku juga bisa reach out kalian terus bikin konten-konten lebih menarik lagi. Dan terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa share. Sampai ketemu guys di video selanjutnya. Happy weekdays, happy weekend, bye. Oke, thank you Ical. Itu tadi sekilas untuk cara menaikkan engagement rate. Yuk kita coba mulai dari bikin polling ya, kemudian quiz, kemudian dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan engagement rate media sosial teman-teman. Oke, untuk materi berikutnya kita masuk ke analisa segmentasi pasar potensial. Sebentar. Nah, ini. Sebagai pemilik bisnis, kita pasti tahu betapa pentingnya memenuhi kebutuhan calon pelanggan dan pelanggan lama kita. Kita ditugaskan untuk menceritakan bagaimana produk atau layanan kita dapat meningkatkan kehidupan mereka. Itu inti dari pemasaran dan pemasaran digital juga demikian. Jadi segmentasi pemasaran digital atau pemasaran khusus adalah salah satu keunggulan pemasaran digital karena memungkinkan bisnis membuat pesan yang dipersonalisasi dan relevan untuk berbagai kelompok pelanggan, dan ini sulit ya, saya katakan sulit karena nggak segampang itu. Kemudian segmentasi pasar dapat membantu Anda mengidentifikasi pelanggan yang bernilai tinggi, pelanggan yang royal, sehingga dapat mengoptimalkan anggaran pemasaran Anda dengan mengalokasikan sumber daya semaksimal mungkin yang menguntungkan. Hal ini sangat berguna untuk mendapatkan ROI atau Return on Investment maksimal bagi startup dengan anggaran yang terbatas. Inilah semua yang perlu Anda ketahui tentang segmentasi pemasaran dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan angka penjualan Anda. Yuk kita mulai. Apa yang dimaksud dengan segmentasi pemasaran? Segmentasi pemasaran ini adalah sebuah kategorisasi calon pelanggan ke dalam kelompok yang lebih kecil. Anda dapat mengelompokkan sekian banyak calon pelanggan itu berdasarkan satu, pola pembelian, kedua, minat, yang ketiga, lokasi geografis, yang keempat, usia, yang kelima, penghasilan, dan yang keenam, gender atau penanda pengenal tambahan apapun. Jadi diingat-ingat, 6 hal ini yang akan kita ketahui untuk menentukan segmentasi pelanggan. Contoh, jika kita memiliki bisnis yang menjual perlengkapan hewan peliharaan, misalnya Anda dapat mengelompokkan pelanggan pemilik anjing, pemilik kucing, pemilik burung, pemilik ular, dan dokter hewan, serta toko umum kecil di daerah Anda. Kita dapat memisahkan lebih jauh berdasarkan
usianya, jenis kelaminnya, apakah Anda tinggal di kota atau di pinggiran kota, dan banyak lagi. Segmentasi pemasaran adalah cara yang bagus untuk mendapat wawasan yang relevan mengenai keinginan yang menghambat kesenangan apa dan preferensi pelanggan yang membayar dan mereka yang tertarik dengan produk dan layanan Anda. Jadi segmentasi ini penting untuk diketahui ya teman-teman. Seperti kebanyakan bisnis, produk atau layanan yang mungkin memiliki berbagai manfaat atau daya tarik bagi banyak audiens, segmentasi pemasaran dapat membuat Anda lebih paham bagaimana orang berinteraksi dengan merek Anda. Sehingga Anda dapat meningkatkan upaya pemasaran dan menyesuaikan pesan, promosi, penawaran produk Anda kepada kelompok pelanggan tertentu dengan kebutuhan, perilaku, dan preferensi yang serupa. Kenapa segmentasi pasar itu penting? Yang pertama, segmentasi pasar bukan sekedar eksperimen pemikiran yang menarik. Ini memungkinkan Anda untuk lebih paham, terus lebih menargetkan kelompok pelanggan tertentu dengan pesan dan pengalaman yang dipersonalisasi dan sangat penting untuk strategi pemasaran digital yang lebih sukses. Kemudian dengan punya rencana segmentasi pemasaran yang kuat, Anda bisa mempelajari lebih jauh tentang mereka yang membeli produk Anda dan calon pelanggan Anda. Segmentasi pasar juga dapat membantu Anda mengidentifikasi dan mengecualikan segmen yang tidak menguntungkan, seperti pelanggan atau prospek yang tidak terlibat dengan iklan yang Anda tampilkan kepada khalayak umum. Untuk mengilustrasikan betapa pentingnya segmentasi pasar, mari kita lanjutkan dengan contoh pemilik toko perlengkapan hewan. Pura-puranya kita jadi pemilik toko perlengkapan hewan peliharaan. Pemilik toko hewan peliharaan mungkin menjalani iklan yang mempromosikan perlengkapan hewan pemeliharaan umum dengan gambar kucing dan anjing yang bahagia. Namun mungkin kehilangan segmen pelanggan yang berharga, namun mereka mungkin menemukan tren menarik dengan menganalisa data pelanggan yang ada. Misal, meskipun iklan tersebut mungkin tidak menarik banyak dari pemilik ular, ya, beberapa pemilik ular yang datang bisa mengeluarkan uang 2 kali lebih banyak dibandingkan pemilik hewan peliharaan lainnya. Data ini menunjukkan bahwa toko hewan peliharaan juga harus berupaya menarik lebih banyak pemilik ular karena mereka menawarkan laba atas investasi yang baik. Meskipun benar bahwa tidak ditargetkan pada segmen ini, toko hewan peliharaan dapat menciptakan segmen pasar pemilik ular dari data yang dikumpulkan tentang pemilik ular dan mengalokasikan sebagian anggaran pemasarannya untuk menarik pelanggan serupa. Jadi, ini ceritanya pemilik toko hewan peliharaan. Kita punya segmentasi pasar kita itu anjing dan kucing. Karena anjing dan kucing itu banyak dipelihara. Tapi jangan lupa ada pemilik istilahnya ada pemilik hewan ular yang juga kita jadikan segmentasi target pasar meskipun nggak banyak. Jadi ini adalah istilahnya mereka bukan hanya hewan anjing dan kucing, tapi memilih ini lain ya, hewan lain yang punya nilai investasi lebih tinggi atau kalau belanja itu biasanya lebih banyak, yaitu hewan peliharaan ular seperti itu. Langkah 2,
kita menerapkan segmentasi pemasaran, harus mendefinisikan pasar Anda dulu adalah langkah yang pertama. Apa yang membedakan bisnis atau produk Anda dari pesaing Anda? Itu yang pertama. Apakah Anda memiliki layanan khusus, penawaran kelas atas, punya privilege, atau menawarkan peningkatan kecepatan atau kenyamanan? Setelah Anda memilah penawaran Anda, gunakan satu atau bisa jadi lebih dari 4 jenis segmentasi pemasaran berikut. Ada segmentasi geografis, ada segmentasi demografi, ada segmentasi psikografi, dan ada segmentasi perilaku. Kita nggak akan bahas satu-satu dalam konten ini, nanti dibaca sendiri aja. Jadi, misalnya kita ngejual barang elektronik, Anda dapat menggunakan segmentasi perilaku untuk mengidentifikasi pelanggan yang melakukan pembelian berulang atau yang cenderung merekomendasikan merek Anda kepada orang lain. Dengan menganalisis perilaku ini, Anda dapat membuat campaign pemasaran bertarget yang memberi insentif pada tindakan tersebut dengan membangun loyalitas mereka dan mendorong pelanggan untuk lebih sering terlibat dengan merek Anda. Langkah selanjutnya dalam proses ini adalah meneliti segmen pasar potensial Anda. Jadi kalau udah ketahuan jenis kelaminnya, usianya, faktor demografinya, Anda dapat melakukan proses yaitu meneliti segmen pasar potensial. Anda juga dapat melihat catatan penjualan Anda pada tahun-tahun sebelumnya untuk mengajukan pertanyaan berikut untuk mengidentifikasi peluang. 1. Barang atau layanan apa yang populer? Yang kedua, produk atau layanan apa yang memiliki margin paling tinggi? Yang ketiga, apakah pola pembelian di masa lalu ini selaras dengan informasi yang Anda temukan dalam proses segmentasi atau apakah ada kesenjangan? Langkah terakhir, mengintegrasikan pengetahuan segmentasi pemasaran baru Anda ke dalam strategi pemasaran digital. Jadi, ini memasukkan rencana dan iklan yang menarik bagi setiap segmen Anda dan mengembangkan konten yang sesuai dengan setiap segmentasi pasar. Jadi, setelah ini mungkin teman-teman bisa mulai membedah segmentasi pasarnya itu seperti apa berdasarkan 6 hal tadi. Kita petakan terlebih dahulu, lalu di riset dulu segmentasi pasarnya beberapa kali dalam setahun juga merupakan ide bagus, apalagi ini awal tahun. Biasanya kebutuhan pelanggan itu bisa berubah-ubah. Ada kesalahan segmentasi pemasaran yang harus dihindari. Yang pertama, fokus pada satu segmen. Untuk membuat segmentasi pemasaran, kita nggak boleh fokus pada satu segmen. Yang kedua, hanya berfokus pada ukuran segmen. Yang ketiga, membuat banyak segmen yang nggak penting. Ini juga nggak boleh. Yang keempat, mengabaikan kebiasaan digital segmentasi pasar Anda. Pemasaran digital adalah cara ampuh untuk mengembangkan bisnis Anda dan menargetkan audiens ideal dengan pesan yang relevan dan tepat waktu. Strategi pemasaran digital yang baik gak harus mengeluarkan banyak biaya dan dapat memberi Anda ROI yang baik kalau dilakukan dengan benar. Segmentasi pemasaran adalah salah satu cara untuk memaksimalkan
upaya pemasaran digital Anda dengan memastikan bahwa informasi yang tepat dikomunikasikan kepada calon pelanggan adalah pelanggan yang membayar layanan kita. Mungkin untuk lebih jelasnya mengenai pemasaran digital segmentasi, Ical bisa diputar videonya. Bisa, Bu. Kebanyakan pengusaha beranggapan bahwa mereka bisa menciptakan dan menjual sebuah produk untuk semua orang. Namun ketahuilah hal itu sangat mustahil alias tidak mungkin. Kenapa demikian? Tonton terus video ini karena saya akan memberikan pencerahan untuk Anda. Well, pasar di negeri ini sangatlah luas. Masyarakat kita terbagi atas banyak lapisan ekonomi. Belum lagi pembagian dari latar belakang budaya, pendidikan, kebutuhan yang beragam, serta pola pikir yang berbeda atas barang dan jasa. Maka dari itu, kita sesungguhnya tidak akan mampu memuaskan semua orang dengan satu produk. Jika Anda ingin membangun bisnis yang berkembang, maka satu hal yang perlu diperhatikan sejak awal adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini juga membantu Anda untuk membuat strategi pemasaran yang lebih efektif. Dan bahkan lebih dari itu, bisnis Anda akan menghemat biaya pemasaran sampai benar-benar efisien. Tapi coach, produk saya ini harganya murah, semua orang bisa beli. Sekali lagi, well, menurut saya orang kaya nggak mau ya beli barang murah. Tapi coach, produk saya ini disukai oleh semua usia loh. Yakin semua usia? Sejak bayi baru berojol belum tumbuh gigi, sampai kakek nenek sepuh yang kehabisan gigi suka produk Anda? Saya rasa enggak. Anyway, jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan dalam membuat segmentasi pasar ini? Dalam membangun segmentasi pasar, setidaknya ada 4 kelompok. Yang pertama, geografis. Pembagian pasar secara geografis ini berdasarkan lokasi atau wilayah pemasaran yang ingin dijangkau. Apakah Anda ingin menjangkau satu kota, atau beberapa kota dalam provinsi, atau beberapa kota dalam satu negara, atau beberapa kota dalam beberapa negara. Bagaimana target market saya ada di seluruh wilayah di Indonesia? Tunggu dulu, masih ada pembagian segmentasi selanjutnya. Kota yang seperti apa, masyarakat yang seperti apa, kan kita belum tahu. Nah, kategori selanjutnya ini akan membantu Anda mengelompokkannya. Yang kedua, demografis. Segmentasi di sini membagi pasar dalam kategori demografi seperti jenis kelamin, usia, status hubungan, jenjang pendidikan, pekerjaan, agama, dan sosial budaya. Nah, jadi seperti apa kriteria demografi pembeli produk Anda? Ingat, berbeda jenis kelamin, tentu berbeda juga pendekatan yang dilakukan. Berbeda tingkatan usia, akan berbeda bahasa yang digunakan agar mereka tertarik untuk membeli produk Anda. Dan demikian juga halnya dengan perbedaan latar belakang pekerjaan, agama, dan sosial budaya. Nah, dengan menjawab kriteria ini, target market Anda akan semakin spesifik dan kegiatan promosi dalam bisnis Anda akan semakin efektif dan efisien. Yang ketiga, psikografis. Segmentasi yang satu ini berkaitan dengan ide atau pola pikir yang ada pada calon pelanggan atau target market Anda. Misalnya orang-orang yang menyukai tantangan, menyukai sesuatu yang praktis dan simple, menyukai kesederhanaan, atau kriteria orang-orang yang menyayangi keluarga. Kriteria ini mungkin tidak tampak secara nyata, kecuali jika Anda survei pelanggan Anda satu persatu. Dan kategori segmentasi berikutnya akan membantu Anda untuk lebih memahami psikografis dari target market Anda. Yang keempat yaitu behavior. Nah, kalau pada segmentasi sebelumnya yaitu psikografis berkaitan dengan ide atau pola pikir yang ada pada target market Anda, behavior ini merupakan sekumpulan tindakan nyata yang dilakukan oleh mereka. Misal tadi kita menyebutkan contoh orang-orang yang secara psikografis menyukai tantangan. Behavior yang berkaitan di sini antara lain yaitu orang-orang yang menyukai hiking, camping, diving, snorkeling, dan kegiatan adventure lainnya. Atau contoh lain orang-orang yang secara psikografis menyukai sesuatu yang simple dan praktis. Behavior mereka seperti suka berbelanja di swalayan, makan di restoran cepat saji, atau gemar berbelanja online. Nah, demikian segmentasi pasar yang bisa diterapkan dalam bisnis Anda, sehingga perencanaan dalam bisnis Anda bisa lebih matang dan terarah. Saya yakin tentu Anda sudah bisa menyusun segmentasi pasar sendiri, bukan? Jika Anda ingin mendiskusikan seperti apa segmentasi pasar untuk produk Anda, silahkan komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton. Saya Robi Cahyadi. Sampai bertemu dalam sesi coaching yang penuh makna.
Ya, baik. Itu tadi video terakhir kita mengenai segmentasi pasar. Betapa pentingnya kita untuk mengetahui segmentasi pasar, untuk mengetahui strategi kita di berikutnya itu seperti apa. Ada yang mau ditanyakan? Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kait dengan materi kelima, meningkatkan engagement rate dan analisa segmentasi pasar. Untuk analisa segmentasi pasar memang tidak terlalu banyak ya, masih lebih banyak materi yang engagement, bagaimana cara meningkatkan engagement rate itu. Karena bagaimanapun juga penasaran, didorong rasa penasaran dan kenapa kok website yang saya kelola begini-begini aja, tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan, itu memang banyak sekali misteri yang bisa diulas di dalamnya, seperti itu. Untuk presensinya, Ical, bagaimana? Udah? Aman, Bu. Oh ya, oke. Aman. Terima kasih. Ada beberapa yang sudah keluar ya. Kayak tadi saya sempat lihat Pak Eli Suheli, ini sekarang udah, oh Mas Eli ada lagi. Nggak jadi. Tapi nggak apa-apa kalau sudah dicatat semua sama Ica. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, kayaknya nggak ada. Bisa ditutup aja Ica, nggak apa-apa. Baik. Bu Tri tidak ingin bertanya? Sebenarnya nggak mau nanya sih, cuma mau info aja. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo Bu, Tapi nggak apa-apa malu kita dari tadi discuss. saya Oh, Boleh, nggak boleh, apa-apa. boleh. Gaskan Silakan. Bu Putri. Masih ada waktu Iyalah sampai kita diskusi ya. Lanjut Bu. Sebenarnya ya Bu, terkait segmentasi pasar itu juga udah dilakukan, bahwa kan kalau kita meng-ads, kita harus pilih target ads kita siapa gitu kan. Dan itu kan segmentasi pasar umur, wilayah, terus minat, targetnya itu udah dan sebagian besar juga sudah dijalankan pada saat nge-ads untuk segmentasi pasar itu. Ya balik lagi bahwa media sosial tuh susah banget algoritmanya ya, yang tadi Bu Mariana bilang, tetap konsisten aja, kita nggak perlu mikirin tentang viewers komen, yang penting kita konsisten dan memperbaiki konten-konten kita ke depannya untuk meningkatkan engagement kita gitu. Tapi dari yang video-video tadi yang tentang giveaway, saya juga sebenarnya agak pada saat giveaway quiz yang berhadiah, followers tuh naik banyak banget. Tapi pada saat giveaway itu selesai, mereka unfollow kita. Gitu loh Bu. Jadi naik nih 100-200 followersnya. Tapi setelah giveaway selesai, mereka nggak menang, mereka unfollow. Itu yang membuat kita semua marketing komunikasi frustasi. Gitu sih Bu. Jadi curhat. Makasih ya Bu. Ya, terima kasih. Ya memang itulah takdir dunia. Takdir dunia marketing digital ya. Kalau kita memberikan sesuatu yang menarik, giveaway atau promosi atau diskon apa, orang berbondong-bondong. Tapi kalau enggak, ya kita enggak mau rasanya Instagram kita atau platform kita dirusuhi ya. Ya, dirusuhi oleh orang seperti itu, dan itu memang udah takdir ya. Itu merupakan suatu ketetapan. Tapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk terus menjaga klien. Salah satunya adalah sibukkan klien itu terus dengan kita. Contohnya dengan bikin kuis, bikin polling, atau kayak
kayaknya bingo itu tadi bisa dicoba deh nama-nama kota gitu ya. Jadi banyak dari videonya Keke Genio itu yang saya terus terang suka gitu loh. Jadi dia itu memberikan pemahaman yang gampang banget ala anak muda tapi eh, lumayan mudah ya untuk dilaksanakan gitu ya. Jadi mungkin dari ketujuh cara yang tadi disampaikan kita boleh coba satu, dua, tiga, atau empat begitu ya. Karena kalau sampai tujuh-tujuhnya kayaknya ada yang nggak mungkin bisa kita lakukan. Caranya seperti itu. Mau nggak mau ya, namanya juga algoritma. Sebuah sistem yang dia itu membaca seberapa sering, seberapa kerap, seberapa intens kita untuk mendatangi sebuah website dan itu terkategori atau terkoneksi dengan sebuah sistem yang kita tidak bisa melakukan perhitungan secara nalar. Jadi dia itu saking pinternya itu algoritma. Saya itu sempat ngeliat hanya beberapa detik saja tentang jadi table manner tentang table manner, tapi yang menyampaikan itu adalah orang bule peranakan Malaysia kalau nggak salah ya dengan bahasa yang bagus. Saya tuh sebenarnya nggak terlalu suka gitu loh sama orang itu, tapi sempat saya lihat dan yang terjadi kemudian di FYP saya orang itu muncul lagi. Saya tuh sempat kaget loh. Loh ini kapan hari itu sudah sempat tak lihat, tapi aku tuh nggak seneng sama orang ini makanya terus tak skip. Ternyata dia muncul lagi. Artinya kita bisa memanfaatkan celah itu suatu saat muncul di FYP-nya orang-orang tayangan kita itu meskipun tidak diminati itu ada kalanya dia itu akan muncul lagi. Jadi itu sebenarnya peluang untuk menaikkan engagement. Kalau mau cari konten yang benar-benar berkualitas, oke, bagus. Ya mungkin podcast-podcast itu kali ya. Tapi kalau sekarang kita lihat podcast-podcast itu kan udah banyak banget. Gak hanya Deddy Corbuzier yang punya podcast, tapi Maya, LL, Dul TV, kemudian Ashanti, kemudian Aurel itu kayaknya semua punya podcast dengan gaya bahasa dan topik bahasanya masing-masing gitu ya. Saya kadang-kadang juga sempat bingung yang mana yang mau dilihat, tapi tetap yang punyanya Dedi is the best buat saya karena bisa ngangkat fenomena yang benar-benar terjadi itu secara keseluruhan, secara utuh. Jadi bisa deep banget gitu loh. Saya tuh melihatnya sih seperti itu, tapi nggak tahu dengan teman-teman yang lain. Nah, sebagaimana contoh mungkin bisa kita lihat kayak gitu ya. Jadi kesukaan kita terhadap sesuatu itu yang akan eh, naikkan engagement rate kita seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan lagi. Jangan menyerah, Putri. Jangan menyerah Terima pokoknya. kasih ya, Bu. Anda tidak sendirian. Masih banyak teman-teman lain di sana Markom podo-podo pusing, Bu. Gimana caranya? Apalagi tahun baru ya. Ada sebuah tren apa atau fenomena apa di tahun baru ini yang belum sempat kebaca sama kita-kita. Tapi layaknya Markom itu harus tahan banting, Bu. Karena kita menghadapi sesuatu yang nggak kelihatan. Ya kan? Nggak kelihatan. Algoritma nggak kelihatan, sistem tidak kelihatan, tapi berdampak atau berefek, berpengaruh terhadap penjualan kita. Mau nggak mau itu harus dijinakkan. Dan memang tidak ada 100% cara yang bisa membuat kita benar-benar harus menjinakkan ini dengan cara apa itu nggak ada. Semuanya itu dicoba, oh ternyata ini nggak cocok, berarti pindah ke cara satunya. Ini nggak cocok juga, ternyata pindah ke cara satunya. Seperti itu. Gitu. Jangan takut, Putri. Terima kasih, Bu. Masih banyak rintangan di depan yang harus kita selesaikan. Iya, iya, iya. Kita padi aja kali. Bener, Oh, Putri. buktinya tadi juga ada rintangan kok. Iya, tenang, Masa nggak ada tenang. Semua rintangan? semua Paling nggak lampu Markom merah dikit lah. semua Markom akan pusing pada waktunya ya. Seperti itu. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau nggak apa-apa kurang
9 menit dari waktu yang sudah kita sepakati. Masih ada yang perlu didiskusikan lagi? Tapi tadi saya sambil nyoba loh Bu di TikTok saya. Nggih. Gimana, Saya Pak? coba satu tampilan yang berbeda, Heeh. terus judulnya saya sesuaikan dengan isi video, musik backgroundnya saya sesuaikan dengan video, sekitar 10 menit udah sampai 3.000 viewer. Masuk sih, Pak? Wah, Iya, saya jadi sebentar aja. penasaran. Coba, Pak, Tapi dibuka saya dong. masukkan lagi video video yang lain, cuma 200. Coba, Pak, dibuka dong TikToknya. Posting kapan, Pak? Di-share, Barusan. Pak. Posting barusan. Sampai Di 3.000 handphone viewer satunya Bu khawatir loh, lagi Pak. drop. Banyak loh. Itu- Kenapa? Handphonenya habis jatuh barusan. Itu posting barusan. Astagfirullah. Habis jatuh. Ya Cak. Allah. Ah. Pak Adi, itu kontennya baru Nih. diposting, barusan. Iya di sini. Tadi Hoax kesenggol. banget deh. Oh. Eli, coba kayaknya Eli mau komen deh. Tapi memang suruh nunggu. Iya. Ya sebetulnya penasaran sih Pak Adi, kan itu luar biasa banget ya kalau baru beberapa menit Ah. tiba-tiba Baru viewsnya berapa itu menit? udah Makanya saya Udah. coba kan. Membeludak Judul. soalnya. Nama TikToknya Pak Adi Boleh. apa? Coba saya Boleh. mau langsung cek. Ah, boleh, Banget boleh. sih, nggak Ya, apa-apa. ya, Ayo, ya. Pak. Saya bisa share screen. Kalau Apa TikTok nama saya yang akun? biasa itu Adi Paris. Enggak, langsung aja Pak yang tadi Bapak posting Yang apa yang 3.000 namanya? Enggak, itu untuk viewer. ini isengan, untuk nyari enggak ini saya share. Oh. Iya kan kita kan semua lagi belajar nih ya Bu. Nah Pak Adi Ya, ini tiba-tiba susah posting loh. langsung dapat 30.000 followers, kan kita penasaran juga nih. Iya, Apa? aku pun juga Kontennya tahu. apa? Makanya ini aku coba. Kita nggak butuh omongan, kita butuh bukti. Iya, jadi Iya. penasaran juga sih Pak Adi. Kita tuh pengen tahu kontennya tuh seperti apa gitu. Karena kalau saya pun sendiri kan pakai ads juga ya. Dan pakai ads pun itu tuh kita bisa ngitung viewersnya, likes-nya, komennya berapa, itu tuh kayaknya nggak memungkinkan gitu untuk di angka segitu. Nah, makanya penasaran nih kontennya tuh seperti apa. Ah. Jadi atau kan kita Jadi- bisa mengadaptasi. Jadi tadi ya nggak tanpa nggak sengaja saya tes tentang tanaman. Saya ada hidroponik. Backgroundnya lupa saya tadi pakai lagu apa, orang sekelebatan aja. Terus di situ mention space sedikit juga menghasilkan gitu kan. Space sedikit juga menghasilkan. Terus saya pakai hashtag. Hashtagnya tentang hidroponik, tentang tanaman, cara dapat duit, itu yang saya ambil di atas 14 billion ya, 14B. Hashtagnya kan banyak itu. Saya penuhin aja hashtagnya itu semua. Namanya Ternyata dari Pak hashtag apa, juga. Pak? Pak, Biar soal dilihat. sekarang nggak usah banyak omong ya Pak. Silakan diputar Namanya. videonya biar kita tuh Lagi problem melihat handphone. hasil kontennya seperti apa. Kalau nggak share aja linknya di grup Pak. Namanya, Karena saya namanya. bener-bener gregetan. Nama. Kalau TikTok yang di sini Adi, @adi_paris. Oh, cari tuh, Putri, Kalau yang di handphone ini @adi_paris. @adifaris. Iya, Disambung, sambung. Adi Faris. Ayo coba, Putri sama Pak Eli coba dilihat. Karena aku punya dua-duanya saya coba. Yang Adi Paris itu saya coba masuk tadi video anak-anak aja. Pak, biar lebih gampang, coba Bapak share aja link, bukan link profil Bapak, tapi link yang barusan Bapak kontennya tuh diposting. Linknya aja, bukan link profil ya, tapi link konten yang Bapak sedang presentasikan. Karena saya cari Adi Paris. Nanti ya aku bereskan dulu handphoneku, nanti aku share. Oke. Boleh. Belum, Ya, handphonenya ambiar, Bu. iya. Dirakit dulu. Dirakit dulu handphonenya. Oke, Ya, Ica, ambiar soalnya. silakan. Nggih. Ditutup dulu aja biar bisa istirahat malam ini. Terima kasih atas perhatian dan atensi teman-teman semua.
Saya Mariana mohon undur diri sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Teman-teman, selamat malam. Terima kasih Bu Mariana. Terima Terima kasih kasih Bu Bu Mary, Mariana. Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam semua. Terima kasih Mas Ical. Sama-sama Bapak Martinus. Kita berjumpa lagi di Rabu berikutnya. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Terima kasih semuanya.